Viewers, bertemu kembali dengan saya dengan topik penipuan online. Hari-hari ini kita dimanjakan oleh digitalisasi, dimanjakan oleh semua yang serba digital yang menjadikan segala sesuatunya lebih mudah. Membuat SIM, kemudian membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kita naik ke lokasi yang dituju, maka kita bisa tinggal pesan melalui HP. Kemudian kita beli apa-apa juga demikian, segala sesuatunya tidak terhindar dari online. Bahkan sebagian properti kita ada di HP kita. Sayangnya, viewers, hari-hari ini teknologi yang memudahkan kita ini ternyata dimanfaatkan para penipu online. Viewers, menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, penipuan online sejauh ini tercatat di OJK sebanyak 432.637 laporan penipuan online. Ini baru yang laporan. Saya pikir ini seperti puncak gunung es yang muncul sedikit tetapi di bawahnya jauh lebih besar. Berapa jumlah kerugian dari penipuan online tadi menurut OJK yang disampaikan oleh anggota Dewan Komisioner Friederika Widiasari Dewi? Sebesar 9,1 triliun uang rakyat Indonesia itu ditipu oleh para penipu, oleh para pencoleng online. Korban penipuan yang terbanyak ada di Pulau Jawa sebanyak 303.000 laporan. Modusnya banyak, ada yang penipuan investasi, panggilan palsu, kemudian penipuan kerja, juga e-commerce. Hari ini saya memfokuskan pada penipuan e-commerce. Para penipu ini sudah metamorfose lebih cepat daripada kita karena mereka begitu mau menipu, kemudian si calon yang ditipu sudah tahu, kemudian mereka yang kadang berupa jaringan itu membuat modus-modus baru, jadi mereka bermetamorfose. Bagaimana ciri-ciri penipu online? Sebenarnya secara spesifik tidak ada, karena sekali lagi bahwa mereka tuh bermetamorfose. Satu diketahui kemudian mereka memperbaiki. Yang saya sampaikan ini bukan teori saja, karena Ustadz Saiful Karim juga menjelaskan. Kita bukan hanya cerita, tapi juga kita mengalami. Misalkan untuk jual beli ayam misalkan, mereka mengawali dengan minta langsung ditransfer. Ternyata itu adalah tipuan. Kemudian setelah itu orang sudah mulai ragu-ragu ketika transfer langsung karena tidak tahu siapa penjualnya. Kemudian mereka mengiming-imingi dengan pembayarannya dilakukan 50% dulu, kemudian setelah itu baru dilunasi setelah barang akan dikirim. Viewers, bagaimana ciri-ciri akun yang menipu? Yang pertama, biasanya setelah kita kontak-kontak, maka mereka menggunakan kata-kata yang agamis. Biasanya saya amanah dan sebagainya. Ketika kita tanya cara pembayarannya, langsung saja transfer, kami amanah dan sebagainya. Yang kedua adalah biasanya mereka di dalam akun-akunnya itu tidak terlalu atau tidak berani memunculkan wajah pemiliknya. Jadi biasanya mereka memasang video-video itu dari video-video dari akun-akun lain, munculkan orang-orang tetapi bukan yang bersangkutan. Tetapi sekali lagi sebenarnya ini hanya ciri-ciri saja yang kalau misalkan para penipu ini melihat video kita, maka dia akan berusaha memperbaiki bagaimana supaya cara menipu dia menyamarkan atau menjadikan calon pembeli menjadi percaya untuk beli. Di bawah ini adalah pembicaraan saya dengan penjualnya. Coba lihat pilihan katanya, kemudian bagaimana dia semakin meyakinkan.
viewers, bagaimana supaya kita tidak tertipu? Maka seperti saya sampaikan, lebih baik kita membeli di marketplace yang resmi seperti Tokopedia, Lazada, kemudian Shopee dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalaupun kita harus membeli misalkan di platform TikTok non keranjang kuning, maka harus hati-hati. Salah satu solusinya adalah menggunakan rekening bersama yang qualified. Pengalaman saya selama ini ketika ini bukan promosi, tetapi juga saya tampilkan bagaimana ketika saya membeli ayam cemani menggunakan platform rekening bersama, Rekber. Salah satu yang saya tahu yang profesional adalah Rekber Raden Ayu. Jadi dia bisa dengan semua bank. Ini bukan promosi, tetapi sekedar agar viewers tahu kalau Anda menggunakan daripada tertipu, ternyata Rekbernya adalah Rekber pilihan dari penipu, dan ternyata itu mereka adalah teman penipu, maka saya infokan, ini loh Rekber yang qualified, yang tidak akan menipu. Di sana sudah jelas. Nanti viewers bisa melihat bagaimana kehati-hatian dia.